Tidak ada firman, tidak ada yang terjadi. Coba kalau kita lihat dulu. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Di situ disebut pada mulanya Allah. Bisa mengerti? Pada mulanya Allah. Jadi jadi perjanjian lama itu dimulai dari Allah. Terus menerus dimulai dari Allah. Pada mulanya Allah. Bukankah begitu? Kalau kita lihat di Yohanes 1. Situ disebut pada mulanya adalah firman. Jadi kalau kita lihat semua histori Tuhan, apapun yang terjadi dimulai dari Allah, dimulai dari firman. Kalau kita mau hidup seperti ini, kita harus memulai apapun yang kita lakukan dari Allah, dari firman. Bisa paham? Karena tanpa firman tidak ada yang terjadi. Di luar firman tidak ada yang terjadi. Maka strategi setan adalah membawa kita keluar dari firman. Kalau kita ada masalah, ada problem, kita tidak mencari solusi dari firman. Kita pergi keluar dari firman. Maka apa yang kita alami tidak ada solusi sama sekali. Kalau kita lanjutkan di Yohanes 1, di situ jelas sekali disebut di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau firman datang, hidup kita akan baik. Besoknya datang, dia akan lebih baik. Dan akan menjadi amat baik. Firman datang, Roh Allah bekerja. Jadi melalui firman itu sangat esensi sekali bagi kita supaya Roh Allah bekerja di dalam kita. Bukankah begitu? Dengan apa tadi? Mendengarkan firman, kemudian bukan, melalui firman, dengan merenungkan firman, kemudian memperkatakan firman. Itu nomor 1, bukankah begitu? Nomor 2, berdoa dalam bahasa roh. Jadi saya nanti akan menjelaskan bahwa benar menurut kitab suci bahwa berdoa dalam bahasa roh itu mengaktifkan Roh Allah bekerja. Nanti saya bagikan firmannya. Karena mungkin saja kita mendengar tidak komplit, mendengar setengah. Masa sih dengan berdoa bahasa roh, Roh Kudus aktif di dalam roh kita? Yes, saya bagikan firmannya. Nanti kita akan lihat di sesi berikutnya. Jadi enggak kita bahas dulu sekarang, oke? Kemudian yang ketiga, terhubung dengan pelayanan seseorang. Dengarkan, kita ini makhluk roh, saya makhluk roh, kalian makhluk roh. Dan kalau saya makhluk roh, kalian makhluk roh, itu bisa terjadi impartasi. Sama seperti jumper mobil itu. Kenapa terjadi transfer energi listrik dari baterai yang hidup ke baterai yang mati? Karena mereka sejenis. Kenapa terjadi transfer antara aku dan kalian? Karena kita sejenis. Bisa mengerti? Nah, disebut mengalir, itu mengalir dari yang tinggi ke yang bawah. Jadi dengan kita terhubung akurat, terhubung dengan baik, frekuensi kita on kayak seperti begini. Frekuensi itu kayak seperti begini. Misalnya di suatu tempat ada stasiun radio jauh dari sini. Saya memiliki pesawat radio di sini. Kalau frekuensi saya sama dengan yang ada di stasiun yang jauh sana, maka siaran di sana sampai di sini. Itulah frekuensi. Jadi kalau frekuensi kita sama, on maksud saya, apa yang Tuhan kerjakan dalam rohku, Tuhan kerjakan dalam dirimu. Ini disebut percepatan dari pertumbuhan rohani. Makanya orang yang mengikuti seseorang, mengikuti Bapak rohani, yang bahasa Inggrisnya disebut a man of God, orangnya dari Allah, engkau akan mengalami percepatan dalam pertumbuhanmu. Engkau tidak perlu bergumul karena orang yang kau ikuti sudah menang dari pergumulan itu. Kemenangan dari orang itu akan menjadi kemenanganmu. Itulah salah satu berkat dari mengikuti seseorang. Makanya hati-hati siapa yang kau dengar, siapa yang kau ikuti. Karena orang yang kita dengarkan itu yang kita ikuti. Dan kesanalah kita pergi. Paham maksud saya?
Jadi anugerah bagi kita bertemu seseorang yang diutus Tuhan. Mengapa? Satu, kita mengalami percepatan rohani, kita menerima destiny kita, dan kita mengalami kemenangan yang dia sudah raih. Indah bukan? Makanya di gereja apostolik terjadi percepatan rohani. Katakan, di gereja apostolik percepatan pertumbuhan rohani terjadi dengan frekuensi yang terhubung. Kau tidak perlu berdoa 1 jam untuk menang dalam satu kasus, karena Bapak rohanimu sudah menang. Kau tinggal terhubung dan mengambil kemenangannya. Haleluya. Karena kemenangan yang dia terima menjadi kemenangannya. Janji yang dia terima dari Allah menjadi janji. Itu sebabnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tinggal di kemah yang sama, memiliki janji yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki warisan yang sama. Itu sebabnya mereka disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ingat itu, saudara. Nah, jadi waktu kita terhubung baik, benar dengan seseorang, maka terjadi keterhubungan roh, jumper seperti itu. Mengapa terjadi? Kita sejenis. Saya bisa mengerti? Jadi kenapa terjadi transfer? Karena kita sejenis. Kita makhluk roh. Nah, waktu kita terhubung akurat, maka apa yang terjadi dalam hidupku terjadi padamu. Kalau saya memenangkan ini bertahun-tahun, kau tidak perlu bertahun-tahun. Pada waktu itu terhubung, seketika kau mengalaminya. Makanya yang berikut akan mengalami double portion. Generasi yang berikut akan lebih hebat. Haleluya. Jadi ingat, ini bukan perkara daging, ini perkara roh. Coba kalau kenapa terjadi perpindahan energi listrik antara baterai yang hidup ke baterai yang mati? Karena sejenis. Terjadi transfer karena kita sejenis. Sederhana bukan? Hanya kita perlu password, perlu frekuensi. Dengarkan saya. Apa yang saya bagikan, tidak peduli orang itu punya pengetahuan banyak tentang Alkitab, dia tidak akan mampu membuka itu. Karena ini termaterai. Untuk dia bisa membuka apa yang saya bagikan, dia perlu password. Saya udah menemukan banyak orang mencoba mengutip khotbah saya. Doktorkah apapun, saya sudah lihat. Dia hanya mengcopy khotbah saya. It's not first revelation, itu bukan pewahyuan, itu copy. Itu pengetahuan. Karena ini harus dibuka dengan password yang sama. Kalian coba, download coba, dengar khotbahnya, bagikan. Kalau kau copy, orang gak akan mengalami. Karena copy itu bukan asli. Asli itu pewahyuannya. Dan itu hanya kau terima baik keterhubungan. Oh, aku mau khotbah banyak di gerejaku nanti. Aku mau lihat sesi 1, sesi 2, sesi 3. Powerful banget ini khotbah. Lalu dia coba bagikan, susun lagi. Lalu dia bagikan kepada orang-orang lain. Apa yang terjadi? Kalau itu copy, gak akan terjadi perubahan. Tapi kalau itu pewahyuan, itu kehidupan, terjadi perubahan. Karena ini pekerjaan roh, ini termaterai. Kau gak bisa bayar pakai uangmu. Tidak bisa. Ingat Simon, ketika Petrus menumpangkan tangan, Roh Kudus penuh. Berikan aku Roh Kudusku bayar. Apa kata Petrus? Makan uangmu. Kau berpikir bisa membeli Roh Kudus ya? Bertobatlah. Hatimu udah pahit seperti itu. Untung aja dia gak seperti Ananias dan Safira, karena Petrus punya urapan itu. Apa yang terjadi? Untung saja Simonnya bertobat. Ya, doakanlah aku bertobat. Karena Ananias dan Safira tidak bertobat. Betulkah itu uang yang kau jual? Iya katanya. Udah disambar Roh Kudus. Hati-hati saudara. Termasuk kalian. Mau kau copy khotbah saya, not work kepada orang lain. Tapi kalau kau terhubung, di rumahmu pun kau membaca Alkitab, sama pengertian kita, sama.
Semua Alkitab yang selama ini menjadi rahasia akan menjadi nyata. Ingat Samuel tadi. Tuhan memanggilnya, dia lari kepada Eli. Karena dia tidak mengenal Allah. Samuel udah pelayan Tuhan loh. Sampai Eli memberi password 250576. Tanggal lahir saya. Passwordnya 25. Bang, keluar duitnya. Ya kan, betul kan? Keluar duitnya. Password rekening. Bisa mengerti? Malaikat berkata pada Yohanes, Yohanes, materaikan apa yang kau lihat. Materaikan apa yang kau dengar. Kalau udah dimateraikan, hanya anak domba yang bisa membuka materai itu. Tidak pengetahuanmu. Cannot. Siapa yang bisa membuka materai itu? Anak domba. Itu sebabnya sampai sekarang orang Israel membaca firman selubung ada di matanya sampai mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena dialah anak domba pembuka materai. Kalian berpikir bisa mengkhotbah saya lalu membagikannya? Try, coba. Cannot. Kau harus terhubung. Maka apa yang terjadi? Password itu akan membuka mata rantai pewahyuan dalam. Waktu kau membaca Alkitab, dia hidup live. Sehingga rohmu bergejolak, bergairah. Ada kehidupan, ada energi ilahi yang kau rasakan di dalam batinmu. Untuk setiap situasi pelayanan, pekerjaan, bisnis, kau menemukan terang di pikiranmu. Saya udah bilang sama kalian, orang yang hidup dalam roh berada di tempat emas ada. Ingat itu. Jadi kalau kita bangun hidup kita seperti ini, janji dari saya kau akan sukses, berkemenangan, berkelimpahan. Haleluya. Jadi mulailah dari firman. Karena oleh firman, roh di dalam dirimu bekerja. Mulailah terhubung dengan seseorang. Anugerah terbesar bagi kita. Kita punya orangnya Tuhan, coba. Kau menemukannya. Dan kalau kita menemukannya, ambil. Bawa dalam hidupmu, keluargamu, panggilanmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Haleluya. Ini sangat penting sekali. Ada amin? Ada amin? Oke, baik. Nah, jadi saya mau lihat dulu, tulis dulu di bawah. Bahasanya begini. Dalam poin ini, maksud saya itu melalui firman, berdoa bahasa roh, terhubung dengan seseorang. Dalam poin-poin ini kita harus hati-hati. Dalam poin ini kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Saya mau kasih gambaran begini tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Kata kebenaran itu adalah standar. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang dia tidak kebenaran. Lebih tidak kebenaran. Makanya kitab suci tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambahi karena itu kebenaran. Bisa paham maksud saya? Jadi Roh Kudus itu roh kebenaran. Kalau tidak benar dia tidak bekerja. Jadi kalau kita tambahi kebenaran, Roh Kudus tidak bekerja. Kalau kita kurangi kebenaran, Roh Kudus tidak bekerja. Kalau kita kompromikan kebenaran, Roh Kudus tidak bekerja. Kalau kita racik firman supaya orang lain senang, Roh Kudus tidak bekerja. Pilih mana? Roh Kudus bekerja. Thank you, Mom. Haleluya. Karena dia roh kebenaran. Bisa mengerti? Nah, coba kita lihat dulu. Kalau yang kita dengar itu tidak kebenaran dan kita masukkan di hati kita jadi keyakinan, kau menerima roh lain. Karena firman itu roh. Nah, kalau itu lain dari kebenaran, maka Roh Kudus di dalam dirimu stuck bekerja. Be careful.
Ingat tadi malam di ibadah minggu saya bicara pada kalian bahwa mengenai tanah hati. Ada tanah hati yang berbatu. Tanah hati yang berbatu 3 artinya. 1, dia tidak memberi hati sepenuhnya. Dia tidak mengizinkan bagian hatinya diterangi. Dan salah satu batu-batu itu artinya doctrines. Doctrines. Nah, jadi kalau disebut di Alkitab doktrin itu firman dari Allah. Kalau disebut doctrines itu dari dunia, dari setan, dari diri kita. Nah, kalau itu kita terima di hati kita dan kita percaya, kita menerima roh lain. Dan kalau itu tidak roh kebenaran, maka roh Allah dalam dirimu stuck bekerja. Makanya dia tidak mengalami revival. Saya kasih ayatnya, yuk kita lihat. Makanya dalam hal ini, katakan dalam hal ini. Kalau kau orang strategi, kalau kau ingin membangun Indonesia, kalau kau ingin hidup dalam hal yang supranatural, kau harus tahu apa yang kau dengar. Karena kalau kau mendengar yang salah, kau menerima roh yang salah. Saya kasih ayatnya. Ini penting supaya roh Allah bekerja maksimal. Ada amin? Apakah saya terlalu berbahaya bagimu? Dua Korintus pasal 11. Kita lihat. Kadang kita careless, kita ceroboh, kita lalai. Dengan mendengar banyak hal aku makin pintar. Itu teori Yunani. Hati-hati saudara. Kita harus mendengar yang benar, mendengar yang tepat, mendengar yang akurat. Bukan mendengar semuanya. Bisa kita bayangkan semua makanan kita makan. Makan yang tepat, makan yang benar, makan yang akurat supaya kau sehat, supaya kau bugar umurmu panjang. Jangan semua kita makan. Berbahaya saudara. Karena kebenaran firman itu seperti makanan bukan? Cobalah kita makan semuanya. Sayur-sayuran bergizi. Tapi nggak semua tumbuh-tumbuhan kau makan kan? Rumput gimana? Tumbuhannya harus jelas, sayurnya harus jelas. Makan bayam banyak jadi Popeye kan? Ya nggak ngerti tanya yang di sampingnya. 2 Korintus 11, coba lihat. Saya ingin mengajarmu hal yang sangat strategik sehingga kita bisa tahu lebih berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Kenapa aku menjadi pemarah ya? Jangan-jangan kau menerima roh itu. Kenapa kau menerima roh itu, Papa? Apa yang kau dengar? Kenapa otakku jadi kotor ya? Padahal tadi ku cuci pakai Baclean. Udah ku berus lagi. Kok kotor terus ya? Apa yang kau dengar? Katakan bersama-sama, roh lain, roh asing, roh dunia ini masuk melalui apa yang ku dengar. Mari saya kasih ayat. 2 Korintus pasal 11. Ayat pertama lihat ya. Ini penting sekali soalnya. Ini penting bagi kita kalau Roh Kudus mau bekerja di dalam. Lihat ayat pertama. Ya, 2 Korintus 11 ayat pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut. Ini kekhawatiran Paulus. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Dia berbalik dari Kristus. Bisa mengerti? Dia berubah setia dari Kristus. Mengapa ini bisa terjadi? Baca lagi terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bagaimana rupanya caranya? Hawa diperdaya. Bagaimana caranya? Aku menjadi berubah setia. Tersesat, meninggalkan Tuhan. Ayat yang ketiga. Keempat, lihat ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Lihat ya.
Memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Coba lihat di sini. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Mana duluan? Injil yang lain membawa roh yang lain, membawa Yesus yang lain. Kalau kebenaran yang kita dengar bukan Injil, bukan kebenaran, dia akan membawa roh lain dan membawa Yesus yang lain. Siapa yang kau ikuti jadinya? Itulah disebut kau berubah setia dari Yesus, karena itu bukan Yesus yang sebenarnya. Bisa mengerti maksud saya di sini? Jadi bagaimana mulanya kita menjadi menyembah Yesus yang lain? Karena kau mendengar yang lain, yang bukan Injil, yang kita sebut bukan kebenaran. Apa yang kau dengar, kau harus berhati-hati. Karena ya kalau yang kau dengar itu bukan kebenaran, bukan doktrin, maka dia akan membawa roh lain. Makanya kadang kita, kok aku jadi begini, kok aku jadi begitu, sama saja. Bruri peso 5 ya kan? Oh, come on. Jangan kudus sekali lah, yuk kita nyanyi sekali-sekali. Bisa mengerti kan? Katakan, Injil yang lain membawa roh yang lain, membawa Yesus yang lain. Kau akan berubah setia. Nah, apa yang terjadi? Maksud saya begini, pada saat engkau menerima firman dari papamu, kau mengalami kehidupan di dalam, kebangunan rohani di dalam. Tapi kalau kau tidak berhati-hati di luar sana, apa yang kau dengar? Di internetmu apa yang kau dengar? Mungkin kita berpikir diajari dulu banyak tahu hebat. Tapi kau harus tahu apa yang penting bagimu. Misal begini, pesumo beda dengan perenang. Dietnya itu beda. Coba bayangkan kalau perenang dietnya kayak sumo. Tenggelam dia. Bisa mengerti? Kalau pesumo dietnya perenang, kalah dia. Jadi kau harus tahu perjalananmu, destinimu, sehingga kau tahu apa yang kau makan. Tidak semua kau makan itu. Aku mau dengar si A, si B, si C, si D, supaya aku lebih hebat. Try, cobalah. Kalau itu akan membingungkanmu satu saat. Jangan coba mencampur kebenaran dengan ketidakbenaran. Pencampuran itu bukanlah kebenaran. Makanya kalau kita lihat di bahasa Inggris, kebenaran dari Tuhan itu doktrin tanpa S. Hanya membedakan kebenaran yang lain disebut doctrines. Karena kebenaran dari Tuhan hanya satu. Standar. Kalau kau mau orang strategi, mau selalu revival, lebih sehat, menyembah Tuhan selalu murni, mendengar suara Tuhan. Oh, makin cinta Tuhan, makin cinta Tuhan. Hati-hati apa yang kau dengar. Berhati-hati. Dengarlah yang benar. Jangan semua dengar. Papaku belum percaya hal itu. Try. Coba saja. Kau buang-buang waktu soalnya. Nanti kau balik lagi dan menyesal. Karena kau gak lebih maju. Kau gak lebih maju. Dengarkan begini. Lihat. Saya kasih sekali lagi. Di sekolah kita punya berapa mata pelajaran? Taruh 11. Oke? Oke lah, 11 saja, oke? Kalau di sekolah punya 11 mata pelajaran, nilai yang diambil nilai rata-rata loh. Nilai rata-rata, bukan nilai tertinggi. Saya bisa punya fisika 9, punya matematika 9. Tapi Pancasila 4. Bahasa Indonesia 3. Rata-rata kan jadi 60. Saya nggak ranking 1 kan. Tapi kalau saya memilih hanya fisika saja, saya akan juara 1 tuh.
Fokuskan pada kelebihanmu, bukan pada kelemahanmu. Engkau akan tetap juara satu. Kau harus tahu siapa dirimu, apa panggilanmu, apa masa depanmu. Di situ terus kau akan jadi yang terbaik. Bukan berarti harus semuanya. Be smart, be smart. Bisa mengerti? Oh, aku mau sehat, mau bugar, mau makan semuanya. Semua kau makan, termasuk batu. Haleluya. Batu pun oke lah. Dengarin saya. Dengarin saya. Saya tidak berkata padamu dengan memerintahmu untuk hanya mendengar ini. Kalau kau mau coba silakan. Lihat hidupmu, bandingkan bedanya. Tapi saran saya janganlah, sayang waktumu. Kau buang-buang waktu. Belajar dari orang yang gagal supaya kau tidak gagal. Saya saking banyaknya buku yang saya baca waktu dulu. Saya punya perpustakaan loh. Saya koordinator perpustakaan buku-buku. Karena saya suka baca buku. Tapi tidak membuat saya makin lebih baik. Karena semua saya baca. Saya gabung-gabungkan. Saya simpul-simpulkan. Oh, be careful. Hati-hati saudara. Lihat di sini. Kalau kita menerima Injil lain, kita menerima roh lain, kita menerima Yesus yang lain. Begitulah cara Hawa diperdaya. Dan begitulah cara gereja berubah setia dari Yesus yang sebenarnya. Maka tidak ada revival, tidak ada kehidupan yang mengasihi Tuhan yang lebih lagi progres dan seterusnya. Tidak ada lagi. Kita mulai lahiriah, mulai berseteru, mulai berkelahi, mulai dan yang lain-lain dalam gereja. Gereja menjadi lahiriah dia. Tahu cara membuat gereja itu berhenti dari gosip, dari pertengkaran, perselisihan, kompetisi, tahu? Naikkan levelnya dalam roh. Semua itu selesai. Bukan dipertemukan. Selama karakter tidak berubah, balik lagi tuh. Saya mengerti. Jadi kalau firman membawa kita naik, semua sifat lahiriah kita akan tenggelam. Kita akan lebih baik, lebih mulia, lebih supranatural. Saya dulu di penggembalaan dulu di masa lalu, begitu caranya. Kadang kita 2 kali setahun retret kesehatian. Hanya untuk mendamaikan orang yang sama. Baru sekali saya mengerti, selama sifat kita tidak berubah, itu akan berulang. Jadi apa yang harusnya? Naikkan levelnya. Kalian pun begitu cara berpikirnya. Jangan frustasi atau rendah diri atau tertolak ketika mungkin karakter kita masih di sini. Tambah firman terus. Berdoa lebih banyak. Karena kalau karaktermu naik, semua berubah itu. Bisa mengerti? Fokus pada perubahan bukan masalah. Kadang kita berpikir gitu. Contoh ya, kalau kita di sini berdiri, kita akan melihat gedung-gedung besar kan? Coba naik 100 meter. Gedungnya akan mulai makin mengecil. Coba naik pesawat terbang coba. Gunung aja jadi kecil. Dari situ kita tahu sebesar apapun masalahku itu bergantung dari ketinggianku. Ketinggian rohaniku. Kalau posisi rohaniku makin tinggi, gunung pun makin kecil. Pilih mana? Iya, fokuslah di situ. Fokus pada pertumbuhanmu, fokus pada apa yang terbaik dalam dirimu. Kau akan naik. Amin 2 kali. Be smart. Jangan buang waktu. Ini waktu-waktu percepatan. Urgency time. Haleluya. Jadi ingat, penting apa itu? Itulah yang tadi. Katakan Injil lain, membawa roh lain, membawa Yesus yang lain. Jadi kita bisa bergeser kesetiaan kita kepada Yesus dari apa yang kau dengar. Yang kedua, yang paling penting dalam hal ini yang kau harus berhati-hati adalah siapa yang kau dengar. Siapa yang kau dengar akan membawamu ke tempat dia berada. Jadi kalau yang kau dengar orang jahat, kau akan jadi jahat.
Kalau kau dengar orang benar, kau akan pergi ke tempat yang benar. Kejadian, kita lihat. Makanya ketika kita dibawa Tuhan bertemu dengan orang yang diutusnya bagimu, itu anugerah yang besar. Kejadian 3 ayat 11. Kejadian 3 ayat 11. Lihat di situ. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kita harus betul-betul memahami siapa yang memberitahukan kepadamu. Karena kalau itu salah, salah keyakinan. Bisa mengerti? Siapa yang memberitahukanmu kalau kamu telanjang? Tuhan tidak. Bisa mengerti maksud saya? Bisa Pak? Siapa yang memberitahukan kepadamu tentang keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu? Siapa yang memberitahukan kepadamu? Tuhankah? Karena kalau kita mendengar orang, siapa yang kita dengar, ke situ kita pergi. Dan apa yang dia lihat tentang dirinya? Dia telanjang. Berhati-hati. Siapa yang kau dengar, ke sana kau pergi. Kalau kita mendengar orang yang diutus Tuhan, ke Tuhan kita pergi. Dengarin saya. Yesus mengindikasikan orang benar dan orang tidak benar. Nabi palsu dan nabi benar. Bukan dari ajarannya saja, dari buahnya. Buah orang itu kau bisa lihat. Bisa paham? Supaya kita bisa sure, yakin hati kita siapa yang kita dengar. Bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana hidupnya. Dia paling sering di mana? Di kafe, di resto. Haleluya. Bisa mengerti? Siapa yang kita dengar, ke sana kita pergi. Berhati-hati. Jadi apa yang kita dengar very important. Karena kalau tidak kau membawa roh lain, membawa Yesus yang lain. Yang kedua, siapa yang kau dengar, ke sana kau pergi. Dengarlah yang diutus Tuhan, ke Tuhan kau pergi. Makanya dengarkan, untuk mentes saya benar bagimu sederhana. Setelah kau mendengar saya, kau makin mengasihi Tuhan atau tidak? Kau makin rindu Tuhan atau tidak? Kau makin mencintai Tuhan atau tidak? Atau makin pemarah? Makin mau berkelahi? Udah tinggalkan aja saya. Karena hidupmu berharga. Nah, Yesus mati bagimu, berarti kau berharga. Dan jangan buang-buang hidupmu dengan mengikuti orang yang salah. Ini hidupmu loh, keluargamu, panggilanmu, masa depanmu. Lalu kita bermain-main. Katakan kanan kiri, hidup ini bukan permainan. Bukan game. Hidup ini betul-betul real. Jadi ingat, siapa yang kau dengar penting. Kalau tidak, Roh Kudus tidak bekerja. Apa yang kau dengar juga penting. Karena kalau ketika roh lain dibawa, maka roh kebenaran tidak bekerja. Bisa mengerti? Kemudian yang ketiga, apa yang paling penting? Cara kita mendengar. Jadi apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, cara kita mendengar. Cara ini bicara bagaimana mata kita berikan, bagaimana telinga kita berikan, bagaimana hati kita berikan. Nah, mengenai ini kalian boleh minta MP3 saya yang hari Minggu. Nanti setelah ini selesai, hari Minggu kemarin saya khotbah how to receive 100%. Bagaimana kita bisa menerima yang terbaik selama event ini. Saya bicara tentang 4 tanah hati yang baik, Matius 13. Nanti dengar, minta MP3-nya di belakang, dengar nanti di rumah, maka kau akan mengerti cara kita mendengar. Bisa paham? Saya berharap kalian mendengar itu. Nanti ambil MP3-nya. Karena cara kita mendengar itu sikap. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu sikap, itu cara. Ternyata itu mempengaruhi firman yang kau terima di hatimu.
Kalau cara kita baik, benih itu dalam di tanah. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi kita tidak mau benih yang kita terima diambil si jahat. Benih yang kita terima tipis tanahnya, sebentar aja lalu layu. Atau bersama-sama ditabur benihnya, dihimpit mati. Kita mau tanah hati yang baik. Kalau tanah hati kita baik, dia berbuah 100, 60, 30. Dan apalagi ditambah lagi sampai dia berkelimpahan. Ada amin? Ambil MP3-nya. Jadi selesai bagaimana kita Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sebelum saya lanjut. Yang pertama melalui firman, mendengarkan, merenungkan, memperkatakan. Yang kedua, berdoa dalam bahasa roh. Yang ketiga, terhubung dengan pelayanan dari seseorang, tersambung, mengalami aliran. Ini banyak sekali saya bagikan di gereja ini, di rumah ini. Jadi saya tidak mau terlalu melebar lagi, karena ini bicara bagaimana kita terhubung dengan Bapak rohani kita, seseorang yang diberikan Tuhan bagi kita. Banyak kaset MP3-nya, jadi saya selesaikan sampai di situ saja. Sekarang saya mau masuk sesi yang berikut, yaitu membangun manusia roh. Kita sudah selesai hidup oleh roh. Sekarang membangun manusia roh. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita kuat seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Paulus, yang berkata bahwa manusia batinku dibaharui dari hari ke hari, dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi tangguh, kuat, tak terkalahkan, tak terhentikan. Apapun yang terjadi di sekitarmu, engkau bisa tersenyum, tertawa, hahaha. Haleluya. Oke, membangun manusia roh. Yuk kita lihat dulu di Amsal pasal 24. Amsal 24 ayat 10. Membangun manusia roh kita kuat. Oke, siap ya? Saya akan kasih sama kalian praktisnya loh. Sehingga kau bisa lakukan itu di rumah. Nanti kita praktekkan sebentar, lakukan di rumah, lakukan di rumah. Membangun manusia roh. Amsal 24:10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Siapa yang seperti ini? Berarti kekuatan rohmu masih kecil. Karena ini tidak berbicara kekuatan fisik. Apa hubungannya tawar hati di bagian roh dengan fisik? Enggak ada. Ini kekuatan roh ini. Ada orang besar, bisepnya, tapi hanya masalah kecil aja jatuh dia. Karena ini tidak berbicara kekuatan kecil fisik. Bisa mengikuti saya? Oke, kayaknya kita harus ulangi biar. Amsal 24:10. Siap? Jika engkau tawar hati, putus asa, mundur. Kira-kira begitu. Ah, udahlah. Sejak aku mengikuti papa ini, masalah ke masalah terus. Udahlah, aku akan telepon papa dan berkata, papa kayaknya kita berakhir. Halo papa. Kenapa? Berat papa, berat. Haleluya. Kecillah kekuatan. Sorry. Ini kita hanya supaya lebih fresh. Mungkin kita mengalami tantangan, aduh, ekonomiku belum breakthrough. Tuhan, kayaknya aku harus mundur ini. Sebelum aku mengikuti Yesus, semuanya mudah, gampang. Uangku banyak. Setelah mengikuti Yesus, uangku makin menipis sampai tipis. Susah payah cari duit. Gak ada yang ngerti kan? Makasih Tuhan. Mundur. Kecil kekuatan. Kalau begitu apa ini? Pentingkah kekuatan roh kita besar? Penting. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Haleluya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau kita kuat. Dia mau kita kuat. Tentu bukan fisik kita. Walaupun fisik kita penting. Tapi di sini bukan fisik kita, tapi roh kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ini bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan roh kita. Lukas 1 ayat 48. Lihat di sini.
Lukas 1 ayat 48. Lukas 1 ayat 48. Lihat di situ. Oh, sorry, bukan Lukas. Lukas 1 ayat 48 tadi saya sebut. Lukas 2, coba kita lihat dulu. Ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Dapat? Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini bicara batinnya, rohnya. Jadi Yesus pun seperti itu. Yohanes Pembaptis juga seperti itu. Nanti kalian bisa temukan ayatnya. Mereka bertambah besar, makin kuat rohnya. Bisa paham maksud saya? Jadi kehendak Tuhan kita kuat. Batin kita kuat. Dengarkan saya. Manusia roh kita kuat, itu membuat pikiran kita juga kuat. Tidak ada roh yang kuat, pikirannya lemah. Makanya kita nanti akan menyinggung sedikit bagaimana kita mengalami pikiran Kristus. Oke, paham maksud saya? Bersiaplah karena ini indah sekali bagi kita. Ajaib sekali. Nah, jadi katakan Allah mau, aku kuat. Rencana Allah, aku kuat. Batinku kuat. Manusia batinku kuat. Kalau aku kuat, aku menang. Dapat bertahan sampai kesudahannya. Orang yang bertahan, endures forever, yang mendapat mahkota. Kita perlu kuat rohnya supaya kita bertahan sampai garis akhir. Nah, lihat dulu sedikit tentang Daniel. Yuk kita lihat Daniel 5. Jadi Daniel begitu powerful di Babel karena begini, saudara. Daniel 5 ayat 12 coba. Jadi kalau kita memiliki roh yang seperti ini, kita pun powerful di marketplace. Powerful di bisnis, di pelayanan, powerful, bagus sekali, dahsyat, hebat. Karena Daniel ternyata hebat begitu, dia memiliki roh yang luar biasa. Lihat ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Ini bukan Roh Kudus, rohnya. Jangan kalian berpikir ini Roh Kudus, rohnya. Ingat tadi di awal di sesi 1 saya berkata Roh Kudus akan memberdayakan rohmu, melatih rohmu. Ini rohnya, bukan Roh Kudus. Mengerti maksud saya? Ya. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Bisa mengerti? Belteshazzar itu salah satu nama dewa kudus di Babel. Karena Daniel bisa mengartikan yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Maka Nebukadnezar membuat dia seperti dewa. Saya tidak menyebut di sesi 1 Allah memuliakan manusia. Kalau kita hidup di dalam roh, orang akan memperlakukanmu seperti ini. Orang macam apa dia ini? Haleluya. Jadi roh kita harus kuat, harus luar biasa. Berguna bagi panggilanmu, bukan? Daniel 6, yuk kita lihat lagi Daniel 6. Daniel 6 ayat 4 itu sama, saudara. Coba kita lihat Daniel 6:4. Daniel 6 ya. Iya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Siapa di sini yang bekerja di marketplace? Coba angkat tangannya. Kalau kebenaran yang kau ikuti, karena Tuhan kita sama seperti Daniel, kau akan mengalami hal yang sama. Sekalipun itu bosmu, pemimpinmu, secara pengaruh kau lebih dari mereka. Secara jabatan mungkin di atasmu, tapi secara pengaruh engkau di atas. Lihat di situ, perhatikan baik-baik. Ini yang akan kita dalami 4 hari ini. Hebat sekali, saudara. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai
roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh. Katakan, saya sudah menyampaikan pada kalian, percayalah sama Papa. Hidup dalam roh, memiliki manusia roh yang kuat, akan membawamu ke tempat emas ada, ke tanah yang berkelimpahan, kekayaan, promosi, dan kemenangan. Demi nama Yesus. Kalau kau percaya, katakan amin. Apa yang kau tunggu? Hidup di sini. Haleluya. Apa yang membuat Daniel sedemikian rupa? Rohnya luar biasa. Dengarin saya. Nebukadnezar bermimpi. Dan dia mau diartikan. Dan tidak ada satupun yang tahu. Karena permintaan Nebukadnezar begini. Apa mimpiku dan artikan. Orang pintar di kerajaannya berkata, Raja, kau yang bermimpi. Bukan kami. Dari mana kami tahu mimpimu? Ceritakan mimpimu supaya kami artikan. Nebukadnezar berkata, jangan banyak bacot. Terangkan, kalau tidak gua habisi lu. Tapi Daniel, dengarin saya. Katakan begini. Roh membantu kita. Karena kita tidak tahu. Hal-hal yang dari roh. Tapi kalau kau tahu, kau bisa seperti Daniel. Tahu mimpi Nebukadnezar dan artinya. Itu yang saya sebut bagaimana kita mengaktifkan roh kita supaya Roh Kudus bisa berbicara padamu, sehingga apa yang orang lain tidak tahu, engkau bisa beritahu. Selamat datang dalam kemuliaan. Selamat datang dalam kemuliaan. Ayo berdoa dalam roh 1 menit. Berdoa dalam roh 1 menit. Percayalah bahwa Allahmu membawamu pada kemuliaan. Oh, rabakadabahan beda bahaya. Wow, rebeda bahaya. Impart rohmu Tuhan. Impart rohmu ya Allah. Impart. Penuhi para pemimpin di rumah ini, di ruangan ini, anak-anakmu di ruangan ini. Penuhi, impart rohmu Tuhan. Roh Allah yang hidup, roh hikmah, roh wahyu. Impart demi nama Yesus. Oh, supaya matanya melihat, telinganya mendengar. Oh, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang ajaib. Haleluya. Berkemuliaan, berkemenangan, menerima promosi demi nama Yesus. Sobokoda bahale brenda bahaya. Haleluya. Katakan amin. Apa yang membuat Daniel bisa mereceive hal-hal yang dari roh? Rohnya luar biasa. Jadi kalau rohmu luar biasa, manusia batinmu kuat, kau bisa mudah menerima hal-hal yang dari roh. Makanya kalau manusia batinmu dibaharui dari hari ke hari, saya nggak heran di marketplace kau mengalami kemenangan, keberhasilan, promosi. Haleluya. Ingat, sekolah apostolik ada strategi dari Tuhan untuk kita bisa mengambil Indonesia, kota demi kota, domain demi domain, Indonesia yang baru. Haleluya. Ini sekolah apostolik, saudara. Ini bukan sekolah minggu. Kau dipersiapkan, kau diperlengkapi, kau dilatih. Daud berkata, dia melatih tanganku berperang. Itu sebabnya Daud tidak pernah kalah. Karena yang melatihnya berperang adalah Allah sendiri. Haleluya. Engkau pun tidak akan pernah kalah, karena roh Allah yang melatihmu untuk berperang. Katakan, roh apostolik. Fighting and
Oke. Haleluya. Oh, Rasulullah bahan itu. Good job. Silakan duduk. Amin. Katakan, kalau rohku luar biasa, aku mudah menerima hal-hal yang dari roh. Boleh saya bicara pada kalian? 2 hari yang lalu saya berdoa. Tuhan berkata begini, katakan kepada mereka bahwa banyak pemimpin-pemimpin sekarang di dunia ini dalam kebingungan seperti Nebukadnezar. Dia tahu tapi tidak tahu artinya. Dia nggak tahu bagaimana membuat solusinya. Tapi dia tahu di dalam hatinya, dia gusar. Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar melalui dirimu. Kau akan menjumpai mereka dan menjelaskan ini maksudnya. Lihat, apa yang dilihat Nebukadnezar? Masa depan. Katakan masa depan. Adakah orang bermimpi yang menggusarkannya dia nggak tahu? Nggak pernah ada itu sebenarnya. Karena itu menggusarkannya. Tapi karena mimpi itu masa depan, Nebukadnezar tidak memiliki Roh Kudus yang memegang masa depan. Itu sebabnya mimpinya nggak diingatnya. Karena Roh Allah yang tahu hal-hal yang akan datang. Sedangkan Nebukadnezar tidak memiliki roh itu dalam dirinya. Kecuali Daniel. Makanya jangan heran kenapa dia nggak ingat mimpinya. Itu wahyu masa depan. Tidak diberi pada orang dunia, diberi padamu. Diberi padamu. Jadi jangan bilang Nebukadnezar bodoh, bebal, tukang marah. Dia raja segala raja disebut. Memang dia nggak akan mampu melihat masa depan. Itu area Roh Kudus. Roh akan memberitahukanmu hal-hal yang akan datang. Dia nggak punya roh, berarti mimpi itu ditarik roh lagi. Makanya dia nggak ingat. Mimpi itu ditarik roh lagi. Saya mengerti. Karena itu diberikan bagimu untuk menerangkannya. Coba lihat sekarang kondisi kita, kondisi bangsa kita. Di mana sesuatu semakin merosot, di situ kasih karunia semakin banyak. Makanya saya berkata padamu, ini musim tuaian, bukan krisis. Ini musim tuaian. Di mana ada dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah besar. Ini musim tuaian. Ingat, sebelum Yerusalem lebih baik, Tuhan mengirim 3, sampar, pedang, kelaparan. Itu yang terjadi sekarang. Karena gereja akan dibawa Tuhan lebih baik. Indonesia akan lebih baik. Gereja akan lebih baik. Itu sebabnya muncul kalian ini, generasi baru untuk Indonesia yang baru. Demi nama Yesus, be ready. Katakan kanan kiri, kau generasi yang baru untuk Indonesia yang baru. Karena hal-hal yang baru akan datang. Tuhan tidak pernah gagal. Sepertinya chaos, sepertinya krisis. Tuhan itu ajaib. Dia akan membawa sesuatu lebih baik. Katakan kanan kiri, ini musim tuaian. Ini musim kekayaan. Papa, ini kekayaan minyak goreng aja naik. Kita hidup dari apa kata Tuhan atau apa kata dunia? Kata Tuhan, ini musim kekayaan. Ini musim tuaian. Ini musim promosi. Ini musimmu. Haleluya. Hari keempat saya akan bicara domain demi domain. 7 gunung, makanya hadir. 7 gunung, 7 domain punya bahasanya sendiri. Makanya ada orang sukses berbisnis, guru enggak. Karena itu punya bahasanya. Punya sistem di pikiran. Enggak bisa sama.
Kalau kita tahu bahasa mereka, kita tahu kuncinya. Firman Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan kunci. Siapa yang pegang kunci punya rumah. Jadi kalau kita pegang kunci, kita punya rumah. Kalau kita dikasih kunci di domain itu, kita memiliki domain. Kok bisa mengerti? Kita harus bisa datang hari keempat ya. Jangan nggak datang hari keempat, datang hari kelima. Hari kelima saya nggak ada, saudara. Oke, baik, silakan duduk. Ini sekolah apostolik, bukan ibadah minggu. Maka saya memberikan ini royal buatmu. Aku mau seperti Papa itu. Pelajari dulu Alkitab. Dari mana dia ini belajar? Coba dulu, coba. Selamat datang di masa kebingungan. Baik. Tadi saya sudah menyebut roh yang luar biasa, bukankah begitu? Nah, tulis di bawah. Bagaimana aku membangunnya? Ini yang penting, karena ini adalah latihan setiap hari. Bagaimana aku membangunnya? Bisa 5 menit lagi ya? Karena kita break, nanti saya sambung lagi. Bagaimana kita membangunnya? Mari kita buka dulu Roma 8:10. Ada 2 prinsip di situ untuk membangunnya. Roma 8:10. Baca bersama-sama Roma 8:10. 2 ya. Yes, di situ disebut jelas bukan bahwa roh adalah kehidupan. Ini roh siapa? Rohmu. Bukan Roh Kudus. Yang kedua, ini roh yang diciptakan baru tadi. Bukan Roh Kudus. Ini yang disebut Roh Kristus. Adalah kehidupan. Tapi di situ digarisbawahi oleh kebenaran. Bisa mengerti? Jadi kebenaran inilah yang membuat rohmu itu bertambah besar, bertambah kuat, bertumbuh dewasa. Jadi bukan abrakadabra. Bukan, oleh kebenaran. Jadi prinsip pertama supaya roh kita ini bisa bertambah besar, bertambah kuat, luar biasa. Kebenaran harus kau miliki. Oleh kebenaran, oke? Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, 1 Korintus 14. Jadi harus ada kebenaran. Oke. 1 Korintus 14:4. Baca di situ. 1 Korintus 14:4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini apa? Rohnya. Rohnya. Bisa mengerti? Saya ulangi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, rohnya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dari 2 ayat ini kita mendapati 2 prinsip membangun manusia batin. Satu oleh kebenaran, satu lagi dengan berkata-kata dengan bahasa roh. 2 prinsip ini akan membuat manusia batinmu mega. Dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi oleh kebenaran dan berkata-kata dengan bahasa. Ini prinsip. Oke, nomor 1 biar kita pahami. Nomor 1, kebenaran itu adalah makanannya. Berkata-kata dalam bahasa roh adalah latihannya. Kalau kita makan latihan kuat? Bisa mengerti? Kalau makanan kita yang terbaik, latihan kita yang terbaik, kita akan jadi Kopassus dong namanya. Bisa mengerti? Kalau makanan kita yang terbaik, latihan kita yang terbaik, kita jadi Kopassus dong. Kuat fisiknya, bukankah begitu? Karena makanan kita kebenaran yang terbaik. Kok jadi prajurit Kopassus namanya? Bukan Hansip. Yuk,
Kebenaran adalah makanannya. Berkata-kata dalam bahasa roh adalah latihannya. Nomor 2. Kebenaran adalah materialnya. Berkata-kata dalam bahasa roh adalah pekerjaan membangunnya. Itu dia. Oke, saya ulangi. Kebenaran adalah materialnya. Kalian tahu kalau kita membangun rumah apa materialnya? Semen, pasir, kayu, itu semua disebut kebenaran. Oke. Sedangkan proses mengerjakannya, meletakkan batu bata ke batu bata yang lain, memaku, itu bahasa rohnya. Maka materialnya dan pekerjaan membangunnya menjadi rumah yang besar. Haleluya. Itu maksudnya. Saya ulangin. Nomor 1, kebenaran itu adalah makanannya. Berkata-kata bahasa roh adalah latihannya. Jadi kalau kita makan dengan sehat, bergizi, lalu latihan, olahraga, kita akan menjadi prajurit kelas 1. Kopassus gitu. Siap untuk tugas, siap untuk mengalahkan musuh. Bukankah begitu? Nah kalau bangunan itu kebenaran seperti materialnya. Berdoa bahasa roh seperti kerja membangunnya. Gitu dia. Jadi kalau kita menerima kebenaran, berdoa lagi dalam roh, kita melakukan 2 hal sekaligus. Makanya manusia batin kita akan dibaharui dari sehari ke sehari. Ada amin? Mari kita lihat dulu 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, setelah itu kita break. Tadi saya bilang setelah itu break ya. Oke. Karena manusia bisa berjanji, tapi dia yang mengingkari, dia yang memulai, dia yang berjanji. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Hebat kan? Saya mau bertanya, siapa yang bisa berkata-kata kepada Allah? Coba jawab saya. Siapa yang bisa? Bisa semua orang? Bisa malaikat? Sembarangan? Tapi kalau kita bisa kapan saja berkata-kata kepada Allah, bukankah ini anugerah? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata kepada Allah. Coba bayangin. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Karena tidak semua orang bisa berkata-kata kepada Allah. Lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi jangan bilang sesat dong. Memang kita gak ngerti bahasanya. Jangan karena gak ngerti kita bilang sesat. Memang firman Tuhan gak seorang pun mengerti. Iya kan? Iya kan? Saya heran. Sesat memang gak mengerti. Memang firman Tuhan juga bilang gak mengerti. Jadi bukan karena gak mengerti jadi dibilang sesat. Saya heran mereka seperti itu. Nah lihat. Lanjut lagi. Oleh roh. Lihat di situ. Oleh roh garis bawahi. Karena saya ingin kita lebih detail sedikit. Oleh roh sudah digaris bawahi? Oke ya. Iya. Ada kan? Garis bawahi iya. Jadi kalau oleh roh iya. Iya ini siapa? Rohmu. Bisa mengerti? Oke, lihat ya. Oleh roh ia mengucapkan. Yang mengucapkan ini siapa jadinya? Kita. Bisa mengerti? Tapi di apa itu namanya? Dimotori oleh Roh Kudus. Bisa mengerti? Kok saya aja yang bersemangat ya? Bersemangat ya, Mam? Oke. Lihat lagi di situ guys, bawah coba. Oleh roh iya. Berarti Roh Kudus memakai rohmu. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita ulangi coba ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi bahasa rohmu itu adalah hal-hal yang rahasia. Bisa mengerti? Bukan menjadi diejek, disepelekan, tapi justru itu hal yang rahasia. Hebat kan?
Coba Roma 8. Roma 8 menyebutnya itu bukan hal-hal yang rahasia, tapi keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 menyebutnya itu. Coba ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Sampai? Lihat ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bagaimana caranya dia membantu kita? Memakai rohmu. Memberdayakan rohmu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Saya mau bertanya, bagaimana Roh Kudus berdoa untuk kita? Kalau kita compare dengan 1 Korintus 14 tadi, tetap dia memakai roh. Jadi dengarin saya dua hal, dengarin. Pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa hal-hal yang rahasia. Satu. Yang kedua, pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, sesungguhnya Roh Kudus berdoa kepada Allah untukmu. Makanya kalau kau tidak tahu apa yang kau doakan, berdoalah bahasa roh. Karena sering sekali akal budi kita nggak tahu. Tapi dengarkan saya, bayangkan kalau Roh Kudus selalu berdoa untukmu, tidak mungkin tidak dijawab. Bagaimana Roh Kudus berdoa kepada Allah untukmu? Kita berdoa bahasa roh. Setan tahu rahasia ini, makanya banyak gereja tidak memahami dan tidak hidup di sini semestinya, tapi hidup seadanya. Makanya kadang bahasa roh itu seperti dihafal, tidak flow. Lihat para pemimpin pujian bisa menghafal bahasa rohnya. Kita harus flow. Bisa paham maksud saya? Kita harus flow, membiarkan roh itu bebas. Jadi dengarkan, satu, dia berkata-kata kepada Allah hal-hal yang rahasia. Yang kedua, sesungguhnya waktu kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus yang berdoa. Bagaimana tidak dijawab? Kita kembali 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Oke, Bapak David boleh? Karena kalau nggak ada musik, saya nggak tahu kapan berhentinya soalnya. Kalau ada musik berhenti. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Sekali lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tulis di situ, sambungkan coba. Di ayat itu begini. Hal-hal yang rahasia. Apa ini? Hal-hal yang rahasia. Apa ini? Hal-hal yang rahasia. Inilah yang disebut hal-hal yang dari roh. Makanya Nebukadnezar gak bisa akses kan? Tapi Daniel bisa. Kau bisa. Saya ulangi. Karena ini penting sekali. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa yang rahasia ini? Hal-hal yang dari roh Allah. Nebukadnezar gak bisa akses. Boleh satu ayat lagi? 1 Korintus pasal yang kedua. Hal-hal yang dari roh Allah itu ini. Lihat ya. Hal-hal yang dari roh Allah itu ini. Makanya gak bisa kita akses. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bagaimana kita tahu? Gak pernah ditengok orang, gak pernah didengar orang. Bagaimana kita tahu? Tapi kalau kita baca lanjutnya, itu pula yang disediakan Allah. Kalau kita tidak hidup dalam roh, bagaimana kau mengakses ini? Bagaimana kita mengaksesnya? Lebih dari mata, lebih dari telinga, lebih dari hati. Gak mungkin. Tapi itu pula yang disediakan Allah. Aku mau yang disediakan Allah, tapi kita gak hidup dalam roh, mana bisa? Karena itu lebih dari mata, lebih dari telinga, lebih dari hati. Bersiaplah untuk hal-hal yang besar. Mari bangkit berdiri.
Ajaib Tuhan kita, ajaib Tuhan kita. Berdoa dalam roh 1 menit. Oh, rebeda bakada mare de brende. Haleluya. Oh, yeah, la bakada bahande. Ire bekeda bahanda, subura da bahai. Haleluya, rabakada bahande de breke. Oh, mari bebaskan rohmu, naik lebih lagi. Ile kebeda bando da bahai. Ibede bando borola bakada bahai. In Jesus' name. Oh, rabada mare de bere rabo. Oh, shaka bahai. Hoko bahanda. In Jesus' name. Hallelujah. Diberkatilah engkau, dipenuhi oleh roh, dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Allah sendiri. Diberkatilah engkau, diberkatilah dirimu demi nama Yesus. Haleluya. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak. Mari lagi. Oh, kumuliakan namamu, muliakan namamu
seperti ini kami dengar, karena Kau sedang menuntun kami kepada kebesaran. Ini GPS bagi kami menuju kemuliaan. Kami melihat tuntunan, kami melihat jalan kepada peningkatan. Kami melihat jalan, kami melihat arah kepada di mana emas ada. Beri kemuliaan kepadanya. Dia baik bagi kita. Dia baik bagi kita. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang sebaik Engkau. Tidak ada yang sebaik Engkau. Tidak ada yang sebaik Engkau. Kau membuka mata rohani kami kepada hal-hal yang besar, karena Kau mau kami ada di sana. Oh, sungguh Tuhan, Kau mau kami ada di sana. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin.